muncul pemberitaan laporan keuangannya meningkat atau mencatatkan laba. Kemudian harga sahamnya turun. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi? Bukankah ketika laporan keuangannya bagus, harga sahamnya naik? Karena ada banyak retail yang akan berbondong-bondong membeli. Sehingga secara logika semakin banyak orang beli, maka akan ada potensi naik harganya. Seperti itu. Kan begitu pemikiran kita sebagai retail. Pertanyaannya, kenapa lalu harga sahamnya turun? Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Dharma Putra Gusti, kode sahamnya MLPL, nama perusahaannya yaitu PT Multipolar Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Nah, di sini langsung saja kita ganti kode sahamnya MLPL, kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, selama setahun terakhir ini harga sahamnya turun downtrend ya. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan terakhir. Dari tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023. Jadi selama sebulan terakhir ini, apakah investor besarnya transaksi atau tidak? Dan kalau mereka transaksi, kira-kira mereka transaksinya akumulasi atau distribusi seperti itu. Oke, kita cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Nah, di sini kita ganti dulu kode sahamnya MLPL. Kemudian kita ganti bulannya, bulan 12, tanggal 4 2022, 2022. Kemudian sampai dengan tanggal 4 bulan 1 2023. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Multipolar Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya selama sebulan terakhir itu investor semi retailnya melakukan aksi small akumulasi. Jadi di sini investor besarnya tidak melakukan transaksi, yang transaksi adalah investor semi retailnya dan investor retailnya. Dan mereka sedang akumulasi, small akumulasi. Oke, sekarang kita tutup. Sekarang pertanyaannya yang ditanyakan oleh Dharma Putra Gusti ini, kenapa harga sahamnya terus turun? Jawabannya adalah harga saham turun itu karena investor besar dan investor semi retailnya jualan. Jadi harga saham itu hanya dipengaruhi oleh satu hal, yaitu supply dan demand, permintaan dan penawaran. Tidak dipengaruhi oleh pemberitaan, tidak dipengaruhi oleh laporan keuangan secara langsung. Namun, bisa dipengaruhi secara tidak langsung. Mengapa demikian? Oke, Pak Guru jelaskan. Kita buka order book. Nah, untuk menjelaskan kita buka order book. Nah, di sini kita kasih MLPL. Kemudian kita enter. Nah, ini kita perbesar dulu ya. Oke. Kemudian Pak Guru geser dulu. Nah, kenapa Pak Guru katakan tidak dipengaruhi oleh laporan keuangan atau tidak dipengaruhi oleh pemberitaan? Itu secara langsung ya. Karena harga saham dan naik dan turun itu dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Murni itu, tidak ada yang lain. Apa buktinya? Buktinya seperti ini. Kalau seandainya perusahaan MLPL ini muncul pemberitaan laporan keuangannya meningkat atau mencatatkan laba, kemudian harga sahamnya turun. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi? Bukankah ketika laporan keuangannya bagus, harga sahamnya naik? Karena ada banyak retail yang akan berbondong-bondong membeli. Sehingga secara logika semakin banyak orang beli, maka akan ada potensi naik harganya. Seperti itu. Kan begitu pemikiran kita sebagai retail. Pertanyaannya, kenapa lalu harga sahamnya turun? Seperti itu. Oke, katakanlah karena ada pemberitaan positif, laporan keuangan yang positif,
Sehingga ada 1.000 orang investor retail yang mau membeli. Nah, investor retail ingin membeli itu seyogyanya mereka pasti ingin membeli semurah mungkin. Jadi katakanlah mereka ini yang ngantri ingin beli. Jadi mereka ngantri ingin beli. Pasti. Karena jarang investor retail yang mau HK. Kalaupun ada yang mau HK satu tik. Habis itu setelah dapat barang semua, berdoa. Jarang retail yang mau HK semua. Jarang. HK satu tik, dapat barang, habis itu HK lagi 2 tik, sudah dapat barang semua, oke, sudah. Tidak mungkin mau HK selanjutnya, enggak. Ya, investor retail itu seperti itu. Dan jarang investor retail yang mau HK, karena mereka secara psikologi ingin membeli di harga yang murah, pasti ngantri di sini. Di kolom bid, ini ngantri ingin beli, sedangkan ini ngantri ingin jual. Nah, pemberitaan positif, lalu kenapa harga sahamnya turun? Katakanlah di sini dengan total orang-orang investor retail yang ingin beli ini ada 168.000 lot ini, itu katakanlah 1.000 orang. Nah, 1.000 orang ini ngantri ingin beli, tidak mau HK, tapi ngantri di kolom bid. Terus investor besarnya melihat, wah ada banyak uang nih yang bisa saya serap. Lalu apa mereka lakukan? Mereka investor besarnya langsung tekan di harga 109 sebanyak 168.000 lot. Jadi fast order di harga 109 sebanyak 168.000 lot. Biasanya mereka kasih lebih, kasih 200.000 lot. Begitu klik, langsung enter satu kali, langsung ARB, harga langsung berada di 109. Loh, tapi kan beritanya positif. Kenapa harga sahamnya turun? Kenapa? Karena investor besar jualan. Seperti itu. Walaupun ada banyak retail yang ngantri ingin beli di sini, kita berpikir semakin banyak orang beli semakin naik harga sahamnya. Oh tidak. Kalau yang beli itu adalah investor besarnya, baru harga sahamnya bisa naik. Karena retail jarang yang mau HK. Mungkin HK satu tik, laku, dapat barang semua, habis itu sudah. Tidak mungkin mau HK kedua tik kedua. Misalkan 109, mereka HK, dapat barang semua, sudah. Beda dengan investor besar atau investor semi retail. Mereka HK di 109, mereka HK di 120, HK di 121, HK di 122, sampai HK di 128. Jadi arah. Seperti itu. Atau kalau misalkan investor besar yang mau cepat, mereka langsung tekan di pas order di 128, itu 200.000 lot, langsung otomatis begitu di enter langsung arah di 128. Seperti itu. Walaupun pemberitaannya sedang negatif, tidak ada pedulinya, tidak ada hubungannya. Pertanyaannya, kenapa secara tidak langsung bisa berhubungan? Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Misalkan, muncul pemberitaan positif tapi harga saham naik. Kenapa harga saham naik? Karena investor besarnya itu menghubung-hubungkan dengan laporan keuangan. Jadi, murni hanya terpengaruh oleh aksi mereka karena mereka yang mau HK dan haki, hanya mereka. Seperti itu. Hanya investor besar dan investor semi retail yang mau HK dan haki. Kalau ingin kasih naik harga sahamnya, tinggal HK. Kalau ingin kasih turun, tinggal haki. Sudah, selesai. Jadi harganya bisa langsung arah, bisa langsung ARB. Dalam hitungan detik, seperti itu. Ya. Pemberitaan positif, ada banyak orang yang ngantri ingin beli. Kemudian, investor besarnya merasa butuh uang. Ya sudah, tinggal serap saja. Tinggal tekan, kayak tadi, di harga 109, langsung ARB. Atau kalau muncul pemberitaan negatif, atau sebaliknya muncul pemberitaan positif, kemudian dia ingin supaya sesuai dengan pemberitaan itu, tinggal HK saja. Jadi investor besar itu punya kebebasan mau menghubungkan kenaikan harga saham dengan fundamental, dengan pemberitaan atau tidak, itu murni kebebasan mereka. Jadi secara tidak langsung sebenarnya
bisa jadi ada hubungannya kalau mereka mau menghubungkan. Kalau tidak mau, ya tidak ada hubungannya. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya. Seperti itu. Secara langsung tidak ada hubungannya. Kalau secara tidak langsung itu bisa ada hubungannya. Kalau investor besarnya atau investor semi retailnya mau menghubung-hubungkan dengan pemberitaan positif dengan laporan keuangan seperti itu, ya. Nih, harapan Pak Guru retail-retail bisa paham di sini. Oke, kita tutup transaksinya. Nah, sekarang kita cek data peta kepemilikannya. Jadi, ini harga sahamnya sudah nyungsep dalam. Kita berharap investor besarnya punya barang banyak di sini. Atau minimal investor semi retailnya, supaya ada harapan bisa naik lagi nanti. Karena kalau dikuasai retail semua, retail habis beli berdoa semua. Jadi harga sahamnya siapa yang mau markup, siapa yang mau borong kanan, nggak ada. Maka mustahil harga sahamnya bisa naik. Nah, berdasarkan hasil riset Pak Guru, jadi perusahaan multipolar TBK ini 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 100% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini 58,1%. Oke, masih cukup besar. Yang punya adalah PT Anugrah, Inti Anugrah Pratama. Kemudian yang kedua adalah PT USB Singapore. Jadi, perusahaan asing yang punya. Jadi ada dua institusi yang kuasai supply-nya. Nah, sedangkan investor semi retailnya itu memiliki 20,1%. Dan investor retailnya itu memiliki 21,8%. Jadi untung retailnya tidak terlalu besar ya. Meskipun kalau untuk ditradingkan 21% itu sudah masuk kategori cukup besar. Seperti itu. Jadi masih ada harapan harga sahamnya bisa naik karena masih ada investor besarnya. Seperti itu aja.